Marketing touch trick Snowflake SQL interview question. Sebagai data analis di tim marketing analytics Snowflake, kamu ditugaskan untuk menganalisis konsumen ya, dalam hal ini CRM data untuk mengidentify gitu ya, kontak-kontak yang memenuhi dua kondisi. Pertama, dia tuh harus kan memiliki marketing touch gitu ya, atau dia terengage atau dilibatkan dalam satu event marketing untuk 3 minggu berturut-turut. Dan kondisi kedua adalah setidaknya dia punya satu marketing touch yang merupakan trial request. Marketing touch ya yang juga bisa disebut sebagai touch point. Dia tuh merepresentasikan interaksi antara brand dan juga konsumen kayak gitu. Tugas kita adalah menghasilkan atau mengenerate daftar email address untuk kontak-kontak yang dia tuh memenuhi kondisi kedua ini begitu. Kita punya dua tabel marketing type, ada event ID, ada kontak ID, ada event type, ada event date. Selanjutnya adalah CRM kontak, ini mana dia tuh ada kontak ID dan juga email kayak gitu. Kalau di sini kan nggak ada ya email, tapi emailnya ada di sini. Ini outputnya sederhana ya, cuma butuh email aja yang dia tuh memenuhi dua kondisi di atas. Oke, mungkin yang pertama tuh kita bakal ubah ini ya ke dalam week dulu biar gampang. Misalnya kita bikin CTI namanya tuh events. Kita perlu kontak ID ya. Kita dalam hal ini tuh kita belum perlu event ID ya, karena kita pengen tahu si kontak ini tuh dia aktifnya di tanggal berapa aja. Ini as week W aja lah biar gampang. From event type, from marketing touches. Oke, coba kita lihat ya. Oke, coba kita urutkan. Oke, kita bisa lihat ya, kontak ID itu satu, dia punya aktivitas W15, 16, 17. Coba kita urutkan lagi deh. Nah, 15, 16, 17 kan 3 pekan berturut-turut. Ini hanya satu pekan, semua event dalam satu pekan. Yang 3 hanya satu kali ya. Lanjutnya 4. Pekan 17 dengan 19, 5, 19, 20, 21. Berarti kalau kita secara gamblang ya, kalau kita lihat hanya yang memenuhi kedua kondisi ini tuh ya, kondisi pertama, tapi kondisi pertama dia tuh yang 5 dan juga 1 ya, gitu. Oke, udah cukup. Nah, sekarang adalah gimana caranya kita menentukan ya, kontak mana yang dia tuh beraktivitas atau punya marketing streak di 3 minggu berturut-turut kayak gitu. Gimana caranya? Misalkan kita bikin CTI lagi ya, namanya tuh adalah konsekutif user. Jadi orang-orang atau user yang dia tuh punya riwayat marketing 3 minggu berturut-turut. Kita bakal memanfaatkan inner join ya. Jadi event ini akan kita joinkan dengan dirinya sendiri, tapi ada beberapa kondisi tertentu kayak gitu.
Nah, karena kita bakal inner join dia dengan dirinya sendiri ya, makanya untuk yang pertama aku event 1 kasih nama Y1 tuh ya. Join dengan event 2. Di mana tuh Y2 itu kan on apa on pastinya kontak ID-nya sama ya, Y1.kontak ID-nya sama, dan juga ID-nya sama, dan perhatikan kalau aku tuh bakal kenapa sih di live join, karena aku tuh untuk event 1 dia tuh untuk mewakili event uh, ter apa ya sekarang atau terdahulu tuh ya. Terus ini tuh ada event sebelumnya itu kan, event minggu sebelumnya, terus nanti juga bakal ada event seminggu sebelumnya kayak itu. Jadi bakal jadi 3 kolom yang mewakili dia tuh 3 minggu kayak gitu. Nah, sekarangnya dia tuh kunci joinnya adalah selain kita join yang kontak ID-nya sama, jangan lupa kita join yang dia memenuhi kondisi seperti ini. Tuh dimana selisih antara week pada tabel kedua itu dikurangi week sama dari tabel 1 itu sama dengan 1 kayak gitu. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita tambahkan inner join baru gitu kan. Sekarang ini sama ini. Nah, ini yang beda. Ini 2, ini 3. Dari sini itu kan apa yang kita lakukan adalah kita bakal mengambil kontak ID yang dia tuh adalah selisih dari minggu ini dengan minggu lalu tuh ya, dengan terakhir pertemuan yang lalu tuh adalah 1 ya, kan 1 minggu. Selanjutnya untuk minggu yang ini yang sebelumnya tuh dengan minggu sebelumnya lagi dia tuh selisihnya 1 gitu kan, berarti kan 3 minggu berturut-turut ya. Nah, aku bisa gitu, kita lihat ya, select bintang from kontak ID. Nah, kontak ID-nya kita tambahin ini ya, misalkan event 1. Karena kontak ID itu ada di event E2, E3 juga, jadi nanti ambigu. Jadi sekarang kita ambil kontak ID-nya dari E1. Marketing touch. Marketing users. Oke, what? Specified relation does not exist available relation name. Oke, lihat ya. Events, consecutive user, marketing touches, kontak ID events, with event as. Events, marketing udah betul. Consecutive users. Oh, consecutive user salah. Consecutive users. Nah, inilah 2 ya. Ini tuh adalah 2 orang yang dia tuh memenuhi kondisi pertama ya. Kondisi pertama di mana dia tuh punya marketing strikes selama 3 minggu berturut-turut gitu. Selanjutnya adalah kita perlu email mereka tuh ya. Tapi ada kondisi satu lagi di mana adalah mereka setidaknya punya satu event type yang namanya tuh trial request kayak gitu. Oke, kita sambil memenuhi ini ya, sambil juga kita ambil emailnya ya kayak gitu. Gimana cara ngecek trial request? Itu mudah ya, cuma kita tinggal kayak gini, kita group by kontak ID tuh ya, terus event type-nya kita filter aja, hanya memedulikan trial request, jadi langsung deh di filter gitu kan, dimana count trial requestnya ini adalah paling setidaknya 1 kayak gitu. Kayak gimana? Kayak gini,
kontak ID ya. Selanjutnya diambil dari apa? Diambil dari marketing touch. Where event type sama dengan trial request ya. Terus apa? Terus ya ini group by dulu. Group by apa? Kontak ID ya. Terus having count ya, banyak barisnya tuh sama dengan setidaknya adalah 1 kayak gitu. Coba ya kita running dulu. Tuh, ini adalah keempat ya, 4 orang yang dia tuh memiliki riwayat trial request di historinya kayak gitu kan. Nah, udah selesai kayak gini. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita tinggal join dengan consecutive user di atas kayak gitu. Karena apa? Karena oke, ini kan 1 2 4 5 kan adalah mereka yang memenuhi kondisi 1 tuh ya. Terus yang memenuhi kondisi ini adalah 1 dan 5 ya. Kalau kita lihat tadi 1 dan 5, berarti konsumen yang memenuhi kedua kondisi ini adalah siapa? Ya berarti 1 dan 5 tuh ya. Karena 1 dan 5 adalah ada kedua-duanya. Di sini ada ya, di sini juga ada kayak gitu. Berarti selanjutnya apa? Ya tinggal kita join ya. Consecutive users on, misalkan marketing touch M ini adalah U untuk users, m.contact ID sama dengan u.contact ID kayak gitu. Kontak ID-nya ini M ya. Coba kita lihat run. Contact ID is ambiguous. Oh ini grup m.contact ID. Tuh kan 1 dan 5 kayak gitu. Kedua konsumen yang dia tuh memenuhi dua kondisi ya. Selanjutnya karena kita butuh email ya, sedangkan email ada di CRM kontak, berarti mudah kita join lagi. Join terus CRM kontak, misalkan ini C untuk kontak, on apa? On bebas ya, bisa m.contact ID sama dengan c.contact ID. Nah sekarang ini ganti jadi email kayak gitu. Run sama aja, run. Oh email, berarti email. Yup, anti Marcos dan juga John Doe ya, kayak gitu. Betul tuh, coba ya kita run. Oke, sudah terjawab. Query lengkap ada di kolom komentar.